Hai semua, assalamualaikum. Kita buat lumpur kentan pandan yuk. Nah, untuk bahan utamanya di sini aku menggunakan kentang yang sudah aku rebus sebanyak 250 gram. Kemudian ini kita akan lumetkan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan. Nah, di sini aku mempunyai sari pandan asli sebanyak 185 ml. Kemudian aku tambahin santan kental sebanyak 65 ml. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika kalian tidak mempunyai sari pandan asli, kalian bisa menggunakan santan sebanyak 250 ml, lalu kalian tambahin dengan pasta pandan. Nah, kemudian di sini aku mempunyai telur sebanyak 2 butir ukuran sedang. Kita pecahkan semua ke dalam wadah yang bersih. Kemudian nanti kita akan tambahin dengan gula pasir. Di sini aku menggunakan gula pasir sebanyak 125 gram atau setara dengan 12 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita akan kocok hingga telur dan gula tercampur rata. Nah, ini kita kocok perlahan ya, atau sampai gulanya benar-benar larut. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita akan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil kentang yang sudah kita lumetkan, lalu kita masukkan ke dalam campuran telur dan gula. Kita masukkan semuanya ya. Selanjutnya kita akan kocok kembali sampai benar-benar telur, gula, dan kentangnya ini tercampur rata. Tidak lupa aku tambahin lagi 120 gram tepung terigu, kemudian ini kita masukkan semua ke dalam campuran telur dan gula juga kentang. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini adonannya agak kental ya. Kemudian ini kita akan tambahin campuran santan dan air pandan asli. Tapi sebelumnya sebaiknya ya, ini santannya ini kita panaskan terlebih dahulu biar kue lumpur pandannya ini lebih awet. Kalau ingin dijual ya, kalau ingin disantap langsung boleh nggak dipanasin dulu. Nah, ini kita aduk hingga benar-benar campur rata. Di sini juga aku tambahin 50 gram mentega atau margarin yang sudah aku lelehkan, kemudian aku masukkan ke dalam adonan kue lumpur. Kita aduk hingga tercampur rata, pastikan nggak ada endapan cairan mentega atau margarin di bawahnya ya. Selanjutnya di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini siap untuk kita panggang di cetakan kue lumpur. Sebelum kita memanggangnya, pastikan teflonnya ini udah dalam keadaan hangat atau panas, kemudian kita olesi minyak tipis-tipis. Untuk nyala apinya sebaiknya jangan terlalu besar, biar matangnya merata ya. Nah, ini kita akan tuang adonan ke dalam cetakan kue lumpurnya. Kita lakukan secara bertahap dan ini jangan sampai penuh ya, sebaiknya kita tuang ke dalam 3/4 aja. Nah, setelah mulai agak kokoh di bagian bawahnya, kalian bisa tambahin dengan kelapa muda. Jika kalian nggak mempunyai kelapa muda, kalian bisa tambahin keju atau kismis. Untuk toppingnya disesuaikan ya. Karena kebetulan di sini aku mempunyai kelapa muda, jadi aku beri topping kelapa muda. Kemudian ini kita akan tutup untuk mematangkan bagian atasnya. Nah, setelah bagian atasnya matang, ini siap untuk kita angkat. Nah, kue lumpur ini kalian bisa jadikan ide jualan karena cara buatnya mudah dan simpel. Satu resep ini menghasilkan sekitaran 14 buah kue lumpur. Nah, ini wangi pandannya terasa banget. Pokoknya ini enak dan recommended untuk kalian coba. Nah, ini kita angkat semua ya, lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita akan panggang lagi sisanya sampai semua habis. Oh iya, di sini aku ulang lagi, jika kalian tidak mempunyai pasta pandan asli, kalian bisa menggunakan santan sebanyak 250 ml, lalu kalian tambahin dengan pasta pandan ya. Nah, ini dia kue lumpur pandan kelapa yang kita buat. Ini wangi banget, recommended untuk kalian coba. Nah, untuk mempercantik, kalian bisa kasih potongan daun pandan di atasnya. Dan untuk dijual, kalian bisa kemas dengan plastik OPP. Selanjutnya di sini aku akan memperlihatkan dalaman atau isian dari kue lumpur kelapa pandan yang kita buat. Nah, ini hasilnya.
Kalian pasti bisa membayangkan ini legit banget dan pastinya enak, bau pandannya terasa banget. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat kue lumpur pandan kelapa muda. Semoga kalian suka dengan resepnya ya. Jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.